Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Kemarin kalian sudah melaksanakan PTS 1 ya, alhamdulillah. Dan juga kemarin hari Senin kalian sudah mencatat tentang kenampakan alam ya. Jadi Pak Sam jelaskan sebentar. Jadi kenampakan alam itu ada dua, yaitu daratan sama perairan. Ya, jadi di bumi kita ini terdiri atas daratan sama perairan. Ya, di daratan itu ada tiga, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, sama pantai. Ya, kalau dataran rendah itu ketinggiannya dari permukaan laut ya, itu 0 sampai 200 meter. Jadi dataran rendah diingat ya, ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk dataran tinggi itu berarti lebih dari 200 meter. Di atasnya 200 meter itu sudah disebut dataran tinggi. Kemudian ada pantai. Pantai itu perbatasan antara laut sama daratan. Jadi antara laut sama daratan itu ada disebut pantai. Ya, kemudian di perairan. Untuk kenampakan alam yang kedua yaitu perairan. Perairan itu banyak ya. Jadi di depan rumah kita juga ada. Ya, misalkan ada sungai, itu juga perairan. Ada danau, ya laut, rawa, selat, ada teluk juga. Ya, jadi itu disebut perairan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Di dataran rendah. Dataran rendah. Dataran rendah tadi diingat berapa? Ketinggiannya 0 sampai 200 meter dari atau di atas permukaan laut. Jadi kalau diukur dari atas permukaan air laut itu ketinggian sampai 200 meter itu disebut dataran rendah. Ya. Ya, kemudian di dataran rendah itu kita ya, termasuk kita ya di Sidoarjo ya. Itu wilayah kita itu biasanya digunakan untuk apa saja? Ya, dimanfaatkan apa saja. Misalkan ya kita karena aksesnya kan tidak terlalu landai, nggak terlalu tinggi, ya bisa digunakan untuk industri. Ya, jadi industri ini juga penting. Ya, industri pabrik-pabrik banyak bermunculan di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi, kalau mobil-mobil besar-besar kan susah. Ya, jadi di dataran rendah itu banyak dimanfaatkan untuk industri, kemudian pemukiman, pemukiman. Jadi banyak penduduk-penduduk di sini ya. Ya, orang tinggal di dataran rendah karena lebih mudah aksesnya. Kemudian digunakan untuk pertanian. Nah, pertanian di sini biasanya di desa-desa ya. Kemudian ada untuk perkebunan. Tapi tidak semua perkebunan. Perkebunan kopi, teh nggak bisa kalau di dataran rendah. Bisanya kayak tebu gitu. Ya, perkebunan ya. Jadi di dataran rendah itu bisa untuk industri, dimanfaatkan untuk industri, pemukiman, pertanian dan perkebunan. Ya, itu manfaat dari dataran rendah. Kemudian coba dilihat di sini mata pencaharian, misalkan kebanyakan kalau di perkebunan pertanian berarti ada petani ya. Kemudian karyawan pabrik sebagai karyawan atau ya. Jadi di dataran rendah itu banyak digunakan untuk industri, pemukiman, pertanian dan perkebunan, itu diingat ya. Kemudian kita beralih ke dataran tinggi. Ini ketinggiannya sudah di atas 200 meter dari permukaan laut, lebih dari 200 diingat ya. Di sini karena ya tinggi
Nah, dan juga kalau tinggi ya kita kalau ke Malang, ke Batu, nah hawanya dingin ya. Nah, ini cocok ini bisa dimanfaatkan untuk wisata. Kemudian ada juga karena sejuk ya, perkebunan, perkebunan. Ya, jadi perkebunan teh, kopi, ya. Kemudian untuk juga pertanian, ya misalkan sawi, selada, wortel itu seger-seger ya kalau di atas. Ya, jadi bisa tumbuh perkebunan stroberi, buah-buah apel gitu ya. Nah, jadi cocok untuk wisata, perkebunan, pertanian. Ya. Selain itu kira-kira ada nggak? Ya, pasti tetap di situ juga mungkin ya muncul industri ya, tapi tidak sebanyak di dataran rendah. Mungkin industri di pengolahan misalkan apel ya, misal di sini ya, pengolahan keripik apel di situ juga muncul industri, tapi tidak sebanyak yang di dataran rendah. Kemudian ada tadi yang untuk kenampakan alam daratan itu ada pantai. Ya, pantai. Nah, pasti kalian sudah pernah ya ke pantai, mungkin pantai di Malang, pantai di Jogja, pantai di Surabaya itu ya, pantai apa namanya? Pantai Kenjeran, ya paling dekat. Nah, di sini berarti kalau kita ke sana disebut apa namanya? Itu digunakan untuk wisata, maaf. Wisata. Wisata. Ya, selain untuk wisata, untuk bisa budidaya ya dekat laut kan, ya bisa untuk budidaya ikan, kemudian untuk bisa untuk perkebunan juga ternyata ya, perkebunan apa? Kelapa. Nah, untuk apa lagi? Pertanian. Loh, pertanian apa, Pak? Pertanian garam ya. Ya, jadi pembuatan garam itu juga disebut pertanian ya, pertanian garam. Nah, selain itu untuk pelabuhan, tempat penyeberangan itu ya, pelabuhan. Ya, jadi itu beberapa manfaat dari daratan. Ada dataran tinggi, dataran rendah, ada pantai. Kemudian tadi ya, untuk yang perairan, untuk wilayah perairan, ya ada sungai. Kemudian apa lagi? Ada waduk, ada danau, ada teluk, ya. Kemudian ada juga selat. Selat itu apa sih? Lautan kecil, ya, yang diapit oleh dua pulau, kayak Selat Bali itu kalau kita nyebrang, ya. Ya, jadi ini juga macam-macam manfaatnya ya. Nah, ada juga buat wisata, untuk penyeberangan, ya, untuk menyimpan air, untuk buat pembangkit listrik tenaga air, ya, waduk, ya, bermacam-macam untuk pengairan, irigasi. Ya. Di situ manfaat dari perairan. Ya. Kita lanjut ke materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian wawancara. Pengertian wawancara itu merupakan apa? Wawancara itu kegiatan tanya jawab ya. Jadi ada yang menanya, ada yang menjawab. Ya, yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Untuk apa sih? Ya, untuk mendapatkan informasi ya yang penting. Ya, jadi kalian tanya itu yang penting gitu. Kalau misalkan nggak tahu ini, kalian tanyakan. Nah, kepingin tahu bagaimana caranya membuat ini. Nah, kalian bisa menanyakan lah. Di situ ada kata tanya ya. Kata tanya kalau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita 5W plus 1H. Kayak what, where, when, who, ya, terus how. Nah, di sini kalau bahasa Inggrisnya 5W 1H. Ini terkenalnya seperti itu. Yang pertama itu apa.
Apa? Ya di sini untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau bahasan. Misalkan, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi ketika saya tidak ada di sini? Ya, itu untuk apa ya. Kemudian ada siapa. Siapa ini berfungsi untuk menanyakan pelaku atau seseorang. Siapa yang menjadi korban pembunuhan? Nah, misalkan, siapa yang melakukan, siapa yang merubah kelas kita menjadi bersih? Nah, siapakah guru kita? Siapa? Nah, itu menanyakan orang. Kemudian adakah kapan? Kapan? Nah, kapan di sini untuk menanyakan waktu. Nah, kapan terjadinya? Kapan kita bisa melakukan kegiatan? Kapan kita bisa masuk sekolah lagi? Nah, itu jawabannya itu pasti waktu. Ya, oh nanti hari Senin, oh nanti jam 10. Nah, itu. Ya, jadi kapan ini untuk menanyakan waktu. Kemudian keempat itu ada di mana. Di mana? Di mana itu berarti menanyakan tempat, ya. Menanyakan tempat. Nah, di manakah si Ani? Di manakah letak Pulau Jawa? Ya, kemudian di manakah kita bisa melakukan kegiatan volley misalkan gitu. Ya, jadi ini menanyakan tempat. Kemudian ada mengapa. Mengapa ini untuk menanyakan alasan ya atau sebab ya kenapa peristiwa itu terjadi. Loh, mengapa si Ani itu menangis? Mengapa? Mengapa hujan bisa turun? Mengapa benda jatuhnya ke bawah? Kok nggak ke atas? Ah, itu menanyakan alasan. Oh, benda jatuh ke bawah karena ada gravitasi bumi, ada gaya gravitasi. Mengapa si Ani nangis? Karena mungkin karena dicubit si Anton ya, misalkan seperti itu ya. Kemudian keenam ada kelihatan ya, bagaimana. Bagaimana ini menanyakan cara atau proses ya sebuah peristiwa berlangsung. Ya, misalkan bagaimana cara membuat keripik udang, bagaimana cara membuat nasi pecel, bagaimana cara menyalakan HP gitu misalkan ya. Itu menanyakan cara atau prosesnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana si Anton bisa jatuh? Dia main sepeda, kemudian dia balapan, ya menyalip temannya dan tidak sengaja dia misalkan menabrak pohon dan akhirnya terjatuh. Nah, itu cara atau prosesnya ya. Kemudian yang terakhir ada berapa. Ada berapa. Berapa ini di sini apa berapa. Di sini menanyakan apa? Berarti jumlah berapa? Nah, jumlah banyak ya atau satuan. Berapa uang yang kamu miliki? Berapa apel yang kamu miliki? Oh, saya punya 2 apel. Berapa uang yang kamu miliki? Oh, saya punya 2.000. Berapa jumlah tabunganmu sekarang? Ya. Itu untuk menanyakan jumlah. Lah, jangan lupa ketika kalian membuat kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kita tulis ya, apa yang terjadi di sekolah kamu kemarin? Nah, berarti di akhirnya harus dikasih tanda tanya karena itu kalimat tanya. Ya, oke, paham ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pembelajaran 2, yaitu tentang apa ya? Tumbuhan, ya, peran tumbuhan bagi kelangsungan hidup. Jadi manusia atau makhluk hidup yang lain kita membutuhkan
tumbuhan. Ya, karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Ya, ya kita bernafas, kita membutuhkan oksigen. Lah tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, di situ nanti kalian jawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kemudian ya nanti Pak Sam kasih, kalau nanti ya waktu mengumpulkan tugas ya Pak Sam kasih gambar, kalian membuat kolase. Ya, kolase itu apa? Karya seni rupa 2 dimensi. Ya, kolase ya. Sudah pernah mungkin kelas 3 kolase. Di sini masih karya seni 2 dimensi yang menggunakan bermacam-macam paduan bahan. Jadi ditempel-tempel, misalkan pakai daun, pakai biji kacang hijau, mungkin pakai kertas-kertas yang ndak kepakai. Ya, nanti dikasih Pak Sam gambar. Ya, nanti kalian buat kolase. Ndak sekarang ya. Nah, sekarang atau hari ini kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKS tema 3 sampai halaman 10. Ya, kerjakan LKS tema 3 sampai halaman halaman 10. Ya, jadi sampai halaman 10 kalau ada soal-soal kalian kerjakan. Untuk matematika tidak perlu ya. Untuk matematika MTK ini tidak perlu ya. Nanti ada jadwalnya sendiri. Oke, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.